لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Profesor Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghaffur mengingatkan jemaah haji Indonesia agar tidak sembarang membuat atau menyebar konten negatif selama berhaji. Dalam bimbingan manasik di Hotel Sektor 3 Syisa Mekah pada Rabu 21 Mei 2025, ia menegaskan bahwa masyarakat harusnya tidak menyebar hoaks terkait dengan perjalanan haji, baik di Madinah ataupun di Mekah. Sebaliknya, cukup hanya dengan menjaga kehusyuan selama beribadah di sana. Ya Pak. Bagaimana tentang acara ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian dari Mustasyar Dini. Beliau, Dr. Abdul Malik, ini adalah pembimbing ibadah Sektor 3. Kami bertugas di Sektor 3, itu mendampingi 59 kloter di 25 hotel. Nah, seperti tugas kami diamanatkan oleh Pak Menteri, ini kami sebenarnya lebih pada memastikan bahwa pengetahuan terkait dengan perhajian itu jamaah paham. Karena apa? Meskipun sudah ada pembimbing ibadah dari sana, kan baru teori di sana kan. Di sini kan praktek nih. Bagaimana qashar, bagaimana jama', bagaimana ihram, itu kan di sini ya, Pak. Nah, di sana kan meskipun sudah diberi contoh, tetap belum praktek yang sebenarnya. Nah, alhamdulillah respon jamaah sepanjang kami hadir itu luar biasa positif. Dan mereka merasa terbantu untuk lebih memahami. Nah, sehingga saya bilang kepada teman-teman jamaah, meskipun di luar sana rame, tapi ternyata jamaah di sini kondusif kok. Iya. Misalnya nih, kami uji coba ya kemarin ya, kita ihram sunnah, betul nggak polisi itu nanya nusuk? Betul tanya, tapi ketika kami jawab ada di sini, sudah selesai. Artinya sebenarnya jamaah itu perlu diajari tentang takallum qolilan dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang sederhana aja, itu satu. Yang kedua, kenapa tidak boleh mengeluh? Karena pelayanan haji itu dari tahun ke tahun meningkat. Bahwa ada kekurangan sana sini sedikit, seperti tadi ya nasi gitu ya wajar lah gitu, tapi jangan dikembangkan. Dan kami juga selalu menyampaikan agar bertanya kepada yang punya otoritas, jangan mengeluh di medsos itu, karena itu akan merusak nilai-nilai haji. Begitu. Postingan medsos yang tadi seperti disebutkan ya. Iya, jadi kami sudah mengingatkan jamaah jangan menjadi konten kreator yang nggak bagus. Yang kedua, bertanyalah minimal kepada ketua rombongan atau bahkan ketua rego. Nanti naik ke ketua kloter. Setelah ketua kloter mungkin ke sektor ya, dan seterusnya gitu. Jangan bertanya kepada orang di pinggir jalan. Begitu. Terus terkait masalah saat itu, Pak, boleh nggak sih kita tuh bisa mandi memakai sabun? Nah. Ya. Masih kuat, Mas? Jadi memang pada saat kita pada posisi ihram itu memang kita harus berhati-hati karena ada beberapa hal yang harusnya kita tidak boleh lakukan karena itu bisa menjadi sebuah pelanggaran sehingga kemudian menjadi sebab sehingga harus membayar dam. Terkait dengan ini menggunakan sabun, sampo atau pasta gigi misalnya, ulama kita mengatakan bahwa selama tidak ada tujuan untuk tatayyub, untuk mengharumkan badan dan sebagainya, meskipun ada aromanya, itu ulama kita masih membolehkan. Tapi kalau misalnya untuk lebih hati-hati lagi, ya saya kira kalau tidak menggunakan itu lebih aman, lebih aman. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menggunakan boleh, Cukup sikat gigi aja. Cukup sikat gigi aja. Ya, jadi itu untuk kehati-hatian aja. Tapi ulama kita masih memberi toleransi bahwa selama tidak ada tujuan untuk mengharumkan badan dan pakaian, maka itu sifatnya boleh. Termasuk minyak angin dan sebagainya. Kalau memang dibutuhkan, apalagi misalnya jamaah itu butuh yang seperti itu sehingga kemudian Kehangatan. Ya, kehangatan Hangat dan badan. sebagainya. Kemudian ada bahkan mungkin influenza dan seterusnya. Nah, itu kan dibutuhkan. Nah, saya kira kalau seperti itu boleh. Minyak kayu putih Ya boleh, bisa.
Nanti kalau misalnya itu kita sikat gigi aja gitu. Ya, Ya mungkin kalau sampo sudah gatel banget gitu, sampai mengganggu kekhusyuan. Nah. Tapi tadi kita ikhtiar lebih baik. Kehati-hatian itu ya. ya. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.